Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang kami hormati Direktur Utama Umi Foundation Al-Ustaz Dr. Andes Haji Masruri MPD, yang siang hari ini beliau akan menyampaikan beberapa materi sekaligus motivasi kepada kita semuanya, gambaran ke depan pengembangan dari Umi Foundation. Ustadz Dr. Andes Miftahul Jinan MPDI selaku Direktur R&D, Ustadz Dr. AB Musyafa Fatoni MPD, Ustadz sekalian, para pengurus Umi daerah yang hadir, para manajer Umi Foundation, dan juga para trainer yang hari ini hadir pada acara Rakernas Umi Foundation tahun 2023 ini. Marilah 1 jam ke depan kita akan mendengarkan arahan, gambaran, impian, harapan sekaligus cita-cita yang tinggi. Kalau tadi di pembukaan beliau berandai, tapi andainya yang bisa kita realisasikan. Tahun 2026 jumlah pengguna Umi siswa kita bisa merambah sampai 1 juta. Padahal kami masih ingat impian itu pernah disampaikan 5 tahun yang lalu pada roadmap Umi Foundation. Itu cita-cita itu sebenarnya tahun 2024, tapi kemudian beliau menyampaikan tadi di 2026. Kira-kira Ustadz siap untuk menambah jumlah pengguna Umi? Alhamdulillah. Hari ini beliau ingin memberikan semangat lagi kepada kita semuanya. Kalau biasanya kita sudah mendengar dengan para trainer dan beliau hari ini secara langsung, kalau sebelumnya kita mungkin mendengarkan secara online lewat Zoom meeting pada saat pertemuan-pertemuan dengan pengurus Umi daerah, terutama para trainer yang di luar Jawa yang sangat jarang ketemu. Alhamdulillah siang hari ini beliau bisa langsung menyampaikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk terus mengembangkan dakwah Al-Quran di daerah kita masing-masing ini. Namun sebelumnya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Untuk apa kita hadir di sini? Baik, moto Umi. Baik, Ustaz Masruri, kita punya waktu 45 menit sampai adzan asar. Mudah-mudahan waktu ini cukup dan bisa maksimal apa yang disampaikan beliau ini. Pada Al-Ustaz Dr. Haji Masruri MPD, falyatafaddal masykurah. Terima kasih Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musallian ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustaz-ustazah sekalian, para pengurus Umi, para trainer, para manajer yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya muliakan, hafizakumullah. Di kesempatan ini saya ingin sharing, ya, berbagi, atau boleh ini pengambilan sanad ya untuk sistem manajemen. Dan biasanya kan langsung, biasanya lewat Ustadz ya. Saya nyampaikan ke Ustadz Ahmad, Ustadz Samidi, Ustadz Gofur, kemudian menyampaikan ke antum. Ini sanadnya langsung dari saya. Di sanad tidak hanya baca Quran, tapi ilmu juga
bisa dibuat sanad ya. Baiklah, ini biasa awal saya pasti nyampaikan infografis ya. Angka-angka ini data terbaru minggu kemarin yang diupdate oleh Bu Tia sebagai manajer data. Angka-angka yang besar ya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, ini basyiro sekaligus wanadhir, berita gembira juga peringatan bahwa bagaimana yang besar ini tetap baik, bagaimana yang besar itu tetap berkualitas, bagaimana ketika antum semua uminya di daerah masing-masing membesar, itu tetap bisa terjaga kualitasnya. Saya selalu mengacu basis data ini. Ini masih data mentah ya. Karena kita belum tahu bandingannya. Bandingan terhadap target kita sendiri dan bandingan terhadap persoalan nasional. Seperti saya sampaikan tadi di sambutan bahwa 0,55 atau 0,6 juta ini santri ini hanya menyelesaikan 1,2% dari populasi anak yang seharusnya belajar Al-Quran dengan baik. Dari sini juga ketemu rasio bahwa guru dibandingkan dengan jumlah siswa itu ketemu 1:18 secara rata-rata nasional. Dan saya membaca dari tahun ke tahun itu perbandingan guru siswa itu kisaran 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 itu yang ideal. 3 aslinya 1:20, kemudian dikurangi 3 ke bawah dan ditambah 3 ke atas. Itu angka kisaran ideal ya. Suplai dan demandnya seimbang, permintaan produk sama permintaan ini seimbang. Nanti saya tunjukkan bagaimana pentingnya data bagi kita bekerja di lapangan ya. Kerja kita itu harus sangat dibantu atau disupport oleh data. Nah, ini saya ringkas, ini menjadi angka-angka psikologis tahun 2023. Angka psikologis itu angka yang kira-kira sudah mulai mengusik perasaan kita ya. Gede ya, besar kan gitu ya. Ada 0,6 juta santri, 30.000 guru lebih, 4.500 lembaga, 1.000 trainer, dan ada 60 umda dan menyebar di 37 provinsi. Sebaran itu juga masalah. Sebaran yang terlalu luas itu juga kalau tidak diantisipasi menimbulkan persoalan ya. Ada teman saya membuat sebuah metode baca Quran. Dulu anak buah saya di Al-Hikmah, dia buat di kampungnya bagus. Di kampung lain sak desa itu sudah kesulitan dia ya. Apalagi antar kota, antar pulau ya. Itu problem tersendiri dalam manajemen ya. Itu menyangkut masalah transport, masalah macam-macam, akomodasi dan sebagainya. Maka UMI ini sedang diuji sistemnya. Bagaimana ketika di Jawa Timur, Surabaya baik, kemudian menyebar di Jawa Timur ya, kemudian menyebar di Jawa sampai Aceh, itu tetap baik. Ini ujian dari sistem UMI ya.
Semoga kita lulus ujian. Ya. Jauh, dekat, sama. Yang saya cita-citakan di awal, salah satu cita-cita saya dengan Umi sebagai pendidikan Quran ini adalah bagaimana setiap anak itu berhak mendapat pendidikan Quran yang baik, miskin maupun kaya. Ya. Antum saya kira setuju ya. Setiap anak punya hak sama untuk mendapatkan pendidikan Quran yang baik, kaya maupun miskin. Sehingga akhirnya saya kembangkan di sekolah. Saya bilang sekolah level apapun itu pendidikan Qurannya bisa baik. Sekolah mahal, sekolah murah, sekolah gratis itu sama. Ini satu cita-cita kita. Bangsa ini membutuhkan pendidikan yang baik tapi murah dan banyak. Karena jumlah penduduknya sangat besar. Ini tidak mudah juga. Seperti Umi punya misi salah satunya sebagai lembaga profesional basis dakwah sosial. Itu sesuatu yang sebenarnya kontradiksi antara profesional dengan dakwah sosial, itu sering nggak ketemu. Pasti ada solusi lain, yaitu sumber dana yang lain yang bisa membuat bahwa yang murah pun bisa baik. Ya, gurunya kan tetap harus dibayar. Ini hal-hal yang angka-angka ini juga membuat kita harus mau tidak mau itu harus basis data, harus aplikasi, ya. Istilahnya nanti ada artificial intelligence, intelijen buatan. Ini Ustaz Koko ini ahlinya, ya. Nanti ada bidang yang dikembangkan di UMI ini, ada data analis, ada data scientist namanya. Itu sekarang pekerjaan baru. Ini pekerjaannya Pak Koko dulu, ya. Tapi sekarang ini kebutuhan aplikasi. Jadi ada di tiap-tiap daerah nanti punya data analis dan data scientist. Data analis untuk membuat data-data mentah itu menjadi sebuah informasi-informasi yang bisa diperlukan, yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, ya. Sementara kalau data saintis, ini mungkin saya salah Pak Koko, ini ahlinya beliau. Kalau data saintis itu sampai kepada prediksi akan terjadi apa di tahun berikutnya, 2 tahun lagi dan sebagainya. Ini sudah memerlukan itu. Nah, ini kita menjadi besar itu adalah sebuah tikungan tajam kalau dalam sebuah organisasi, baik pusat maupun di daerah, ya. Pertumbuhan cepat siswa di daerah itu juga bisa menjadi sebuah tikungan tajam secara nasional maupun di daerah. Ada 5 tikungan tajam yang dihadapi oleh sebuah organisasi apapun, ya, terutama di bidang pendidikan yang menuntut kualitas, ya. Yang pertama, jadi besar secara masif, tumbuhnya cepat, ya. Saya lihat Umi 2 tahun ini pertambahan jumlah lembaga itu bisa sampai 600 setahunnya, ya. 700-600 lembaga itu bergabung dengan ini, angka yang sangat besar. Kita nggak buat satu sekolah aja pusing. Ini sekolah-sekolah kita tidak ikut buat bergabung sama kita. Kita ikut mendapatkan bagian pahalanya dari anak-anak di sekolah itu ketika mereka baca Qur'annya baik. Semua lembaga yang berkembang secara masif cepat tumbuh secara kuantitatif secara cepat itu namanya masif.
itu tikungan tajam. Ya, kalau tidak hati-hati kita, kalau antum naik kendaraan di tikungan tajam, apa yang dilakukan? Mengurangi kecepatan. Ya. Kalau naik motor miring. Ya. Kalau di fisika itu mengurangi gaya sentripetal, gaya keluar. Kita miring seperti pembalap-pembalap di Mandalika itu. Ya. Mereka kan miring gitu. Itu kalau tidak miring terlempar dia. Ya. Lempar keluar. Di tikungan tajam itu biasanya kita evaluasi diri, ya. Kemudian mendekat pada Allah, cooling down, untuk mikir, bukan cooling down untuk mengurangi semangat, tapi membuat rencana-rencana apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kualitas. Kemudian yang kedua, jika masalah kita sudah kompleks dan sistemik, Umi sudah ngalami itu, ya, 0,6 juta siswa santri dengan berbagai macam aspek, ya. Ono tartil, ono tahfidz, macam-macam di situ, ya. Aspeknya banyak, ya. Nanti tahfidz 1, tahfidz 2, tahfidz 3 berkembang. Nanti ada program lain, ya, program sholat dan sebagainya, ya. Dia sudah besar, sudah ratusan ribu, mendekati juta, itu termasuk masuk big data, ya. Big data itu data yang besar, kompleks, besar dan kompleks, ya, aspeknya, ya. Itu masuk namanya big data. Di big data membutuhkan data analis, data scientist, butuh AI, ya, artificial intelligence yang sekarang rame, ya, dibicarakan di medsos, ya. Kemudian pergantian pimpinan dan lemahnya kaderisasi ini juga sebuah tikungan tajam, baik di pusat maupun di daerah, ya. Ini saya di pusat membuat proses kaderisasi dengan mengangkat 4 direktur, ya. Ini satu aspeknya adalah kaderisasi. Sisi lain memang organisasi ini sudah besar, butuh dikembangkan strukturnya supaya kuat, bisa membantu panjenengan semua, antum semua, ya, untuk menopang tugas-tugas mulia di daerah masing-masing, ya. Sekarang ada Ustadz Jinan yang mensupport dari sisi research and development yang sudah berjalan beberapa bulan ini, produk-produknya sudah mulai bisa jadi. Nanti besok mungkin akan disampaikan oleh beliau, ya. Jadi kaderisasi ini juga ada unsur kaderisasi. Sewaktu-waktu saya dipanggil Allah Ta'ala itu ana wong papat, ada 4 orang ini, ya, yang bisa menjadi pimpinan kolektif, atau dari 4 orang ini menunjuk salah satu untuk dijadikan direktur utamanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, visi misi yang tidak relevan. Suatu saat visi misi kita ini juga bisa tidak relevan dengan perkembangan baru. Seperti dulu Nokia itu awalnya perusahaan penebangan kayu, kemudian dia merubah visi misinya menjadi terdepan di handphone, ya. Ini tahun berapa itu kan dirajai oleh Nokia. Saya ngalami itu, kalau naik pesawat, pesawatnya landing, ya, semua kan nyalakan HP, bunyinya sama. Bunyinya gimana? Ding ding deng 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 gitu, ya. Podo kabeh Nokia kabeh. Sekarang enggak ada. Dia tidak mengubah visi misi perusahaannya ketika datang Android, ya. Enggak relevan, dia dilindas dia.
Ini juga akan menjadi tikungan tajam ketika kesenjangan antara masa kerja dan pengembangan karir. Ini juga bisa terjadi di UMI. Dan sekarang Ustadz Dr. Mustafa ini akan membantu panjenengan di rentang panjang Ustadz di UMI ini ada karir yang terus berkembang, ya. Sekolah-sekolah besar termasuk Al-Hikmah yang besar-besar itu tidak ada pengembangan karir. Orang mulai jadi guru sampai jadi kepala sekolah di sebuah sekolah itu cukup 10 tahun untuk mencapai tingkat tertinggi karir di sekolah itu. Sementara masa kerja dia di sekolah itu bisa 35 tahun. Ada sisa 25 tahun. Mereka hanya rutinitas. Ini akan menjadi persoalan di sebuah organisasi. Nah, alhamdulillah di UMI mulai panjenengan jadi guru, belajar maca Quran, jadi guru, jadi trainer, jadi pengurus. Ini kan ada jenjang karir yang terus kita kembangkan, ya. Dan insya Allah akan terus kita kembangkan. Ini sepintas saja, panjang ini waktu. Nah, strategi apa ketika kita berada di persimpangan, ya, di tikungan tajam? Yang pertama, kita menentukan positioning. Keberadaan kita ini untuk apa? Ya. Terhadap lingkungan yang terus berubah. Ya. Sekarang kita punya posisi ingin mengakomodir metode-metode lain, ya, untuk bekerja sama dengan kita. Kita kalau mau mereka kita ajari sistem supaya mereka juga punya sistem dan kualitas yang baik. Ya. Ada yang tanya sama saya, apa Ustadz nggak takut disaingi? Ya enggak, ilmu itu berkembang. Ya. Terus sasaran kita itu kan luas sekali, ya. Kita cuman 1,2%, 1,2%. Allah Ta'ala nanti yang ngatur. Kemudian saya bayangkan bisa jadi semua orang pakai sistem UMI baik semua, ya. Terus UMI nggak ada, nggak apa-apa. Nggak tahu kita ke depan seperti apa. Kewajiban kita itu terus beramal soleh, ya. Nggak tahu, Allah yang ngurus. Tapi insya Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita terus memberikan ilmu kepada orang lain, berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Saya dulu pernah memberikan sistem ini kepada penulis Tilawati, penulis utama Tilawati, teman saya karib itu Ustadz Hasan Sadili. Saya sampaikan sistem UMI, nah, senang beliau, nah, dan beliau mengatakan nanti lagi Ustadz Asuri. Nah, waktu panjang loh saya jelaskan, tapi masya Allah saya belum jelaskan kedua beliau sudah meninggal, dipanggil Allah Ta'ala. Kemudian merumuskan kembali diferensiasi kita, menguatkan diferensiasi yang ada dan terus mengembangkan diferensiasi, keunggulan. Diferensiasi yang saya maksudkan itu diferensiasi keunggulan kita. Kita mau unggul lagi di aspek apa, ya. Seperti ini kita mau unggul atau terdepan di aspek teknologi, basis data. Semua pengurus punya data. Ini rencana untuk sertifikat kita paperless, ya. Begitu antum ngetik, munakis ngetik, masukkan data, hasil munakosa dikirim ke pusat, itu sudah tercetak menjadi sebuah sertifikat. Jadi e-sertifikat, jadi paperless. Bisa dicetak sendiri di OMDA masing-masing. Mau pakai kertas
sertifikat UMI atau tidak nanti bisa dibicarakan ya. Sudah waktunya, tidak ngatasi kita. Pernah sebulan itu 10.000. Gimana? Aku tanda tangan sampai kesel. Saya awalnya tidak mau nyerah ya. Pengen tak tanda tangan karena saya ingin setiap tanda tangan saya bacain doa ya, satu-satu. Saya gak kuat. Udah 10.000. Akhirnya saya nyerah ke teknologi. Didoakan di waktu lain. Kalau kita tetap pertahankan seperti sekarang, itu pasti ada keterlambatan. Ya, saya yang belum tanda tangan, atau kepala sekolahnya belum tanda tangan, atau ketua UMI daerahnya belum tanda tangan. Wis ruwet, sulit dari solusinya. Akhirnya kita scan, kita buatkan barcode yang tidak bisa dipalsu itu. Ini 1 tahun ini suatu saat bisa ngeprint 100.000 sertifikat. Jadi setiap bulan tuh kita beli beli printer. Printer saya kesel. Biasa orang pakai printer bertahun-tahun. Kita hampir tiap bulan beli printer. Ini yang membuat kita terus berubah ya. Ini juga sisi lain bisa jadi diferensiasi. Ini nggak perlu saya jelaskan. Benchmark itu kalau kita membuat, ini kan kita ngurusi metode Quran ya, kita nyari yang sama, yang ngurusi metode Quran, kelebihannya apa kita coba ambil, itu namanya benchmark. Kebaikan mereka apa kita ambil. Berarti kita lemah di medsos ya, di sisi tampilan pada video-video pembelajaran ya, ada yang lain bagus ya, kita ini namanya benchmark. Oke, apik, kita bisa membuat yang sama bahkan yang lebih baik. Kita terbuka untuk pengembangan itu harus terbuka. Kemudian bangun jaringan ya, yang antum lakukan di daerah-daerah itu dengan kerjasama dengan sekolah, MOU, itu sebenarnya adalah bangun network. Nah, kemudian mengembangkan misi dan ekspektasi. Berapa? Misi juga terus dikembangkan ya. Saya memberi masukan ke Pak Abdul Qadir yang tadi nyampaikan, itu orang luar biasa beliau itu ya. Beliau ketua Yayasan Al-Hikmah dan menginspirasi banyak berdiri sekolah-sekolah Islam yang baik ya. Saya belajar dari beliau, mulai tidak bisa apa-apa tentang pendidikan, saya belajar dari beliau. Tapi beliau sekarang banyak bertanya ke saya tentang pengembangan. Jadi saya juga bicara pengembangan misi di yayasan-yayasan besar. Kita juga sama, kita juga mengembangkan misi dan ekspektasi yang besar untuk ke depan itu apa. Misalnya gini, kita ini kalau mau besar sampai 5 juta, teman saya bilang kemarin, tamu datang ke saya, Ustadz kok cuma 1 juta, kok 5 juta, aku di atas 1 juta wis gak kuat. Aku bilang ke Allah Ta'ala, 1 juta wis aku mati gak apa-apa. Tapi kalau tahun 2026 saya masih hidup juga alhamdulillah. 5 juta itu saya sudah. Artinya gini, kita bagi
ya, sejuta lain untuk metode lain. Dengan cara apa? Mereka diajari sistem yang baik. Ya, tidak apa-apa. Itu namanya mengembangkan misi. Bagaimana orang lain juga punya sistem mutu yang baik. Metode lain juga punya sistem mutu yang baik. Nah, ini saya langsung ke sini ya. Ini adalah mendasar yang harus dimiliki leader dan manajer UMI ke depan. Yang pertama, bekerja basis data. Tadi sudah saya jelaskan. Nanti akan saya perkuat. Kemudian memiliki visi dan ekspektasi yang tinggi. Cita-cita itu harus tinggi. Saya pernah dengar doa itu, doa seseorang itu terlalu sederhana ya. Jaluk duit akeh ya, beras akeh ya. Ini banyak, tidak hanya 1-2 organisasi. Tapi saya beri masukan ke mereka ya. Duit akeh, beras akeh, kanggo ngaji lunga kaji, barokah nabi wali, itu doanya gitu. Saya tambahkan gawe pabrik roti. Antum kalau berjalan dari Malang mulai Gempol sampai Malang tuh banyak pabrik-pabrik. Yang punya siapa? Bukan kita, karena kita tidak pernah minta, tidak pernah berdoa. Ekspektasi itu harus tinggi. Sama ketika, jadi ini harus dimiliki oleh para pengurus daerah. Yang membuat saya ini bertahan tetap sehat ya, berusaha untuk sehat itu karena cita-cita yang belum tercapai. Saya ciptakan sendiri ekspektasi itu ya. 1 juta murid itu kan ekspektasi, rasanya kok gak mungkin, tapi itu yang membuat kita ekspektasinya. Jadi antum nanti diulang juga berpikir, cita-cita tinggi saya apa supaya ya Pamen itu tambah gairah hidup itu, semangat. Lali lek wis tuwek ya tuh. Coba antum nanti kan tidak pernah pensiun jadi ngurusi Quran, ada pensiunnya? Nggak ada. Kita ini anti pensiun. Ya. Tetangga saya itu pegawai, diberitahu kalau 2 tahun lagi pensiun itu sudah sakit, stres dia, terus pensiun tambah sakit, terus nggak lama meninggal. Itu semua pensiunan gitu lah. Kita ini tambah tua, tambah banyak amanah yang akan kita pikul, insya Allah. Nah, ini kalau tidak ada cita-cita tinggi tidak bisa ya. Terus menentukan skala prioritas ini juga harus belajar. Ada masalah penting genting, penting tidak genting, itu nanti Ustadz Jinan akan mungkin ngajari ya. Masalahnya esensi atau tidak esensi itu perlu dimiliki oleh. Nah, ini right mental attitude itu punya mental yang baik, positive thinking, gak ngambekan, gak purian, ya, gak ngamuan, gak suka marah. Misalnya ono daerah dicekel umi lain terus gondok, nggak boleh terjadi. Pahala itu wis diatur deh Gusti Allah ya. Itu bisa terjadi. Ini tidak boleh seorang leader
Itu mentalnya harus kuat. Seperti kita ya, ada sekolah harus dibimbing bagus, khataman berkali-kali, terus keluar pakai metode lain. Kita biasa saja, nggak sakit hati. Ya, saya sedikit pun tidak ada sakit hati. Teman-teman dulu sempat bingung, Ustaz ini gimana Ustaz, teman-teman? Ini kita bingung, ya ora apa-apa, enggak apa-apa. Allah itu enggak salah nyatet amal kita. Kita kan yang berkontribusi, ya Gusti Allah tahu itu. Saya akeh. Sekolah lain itu saya wakeh, masih banyak yang belum tertangani. Kok kadang yang balik lagi ke Umi banyak itu. Mari metu balik mana? Gimana? Ya ora apa-apa diterima ae. Kita berpikirnya menyelamatkan anak-anak, harus baik anak-anak ini. Ya. Kadang sekolah itu saya ingatkan, itu metode yang kamu pakai itu sistemnya lemah. Biasanya dari sistem kuat ke lemah itu akan ada turbulensi, goncangan manajemen. Kayak di pesawat itu ya, turbulensinya sepanjang tahun. Akhirnya ya jatuh. Tak ingetin. Nah ini mental attitude ini penting dimiliki oleh kita, ya. Kalau kita lurus niatnya Allah saja itu masalah-masalah besar jadi kecil, ya. Masalah-masalah besar jadi sederhana. Terus yang terakhir juga penting berakhlak mulia. Saya ketemu teman saya yang pernah berinteraksi dengan antum semua. Mereka bilang, Pak Masuri, orang-orang Umi kok baik-baik. Alhamdulillah. Memang saya berdoa supaya yang bergabung sama Umi itu yang baik-baik. Ya. Yang enggak baik itu mental sendiri nanti. Ya. Dan mereka memang kita tekankan pentingnya berakhlak mulia. Ya. Kita lebih membutuhkan, ini namanya kan mengutamakan akhlak dari yang lain. Kalau pinter bisa diajari, ya. Nah, tapi kalau sudah akhlaknya buruk, terus sudah dewasa, sulit betulkannya. Ya. Itu harus taubatan nasuha sendiri baru bisa berubah. Nah ini kemudian waktunya habis. Ini sebenarnya mau saya jelaskan. Nah ini saya akan bicara tentang data, pentingnya data. Nah, antum merasa data itu kebutuhan pusat? Enggak, data itu kebutuhan bersama. Ya. Kebutuhan kita, ini data kita. Pertama, dengan data itu kita akan bisa memberikan penyelesaian masalah secara cepat dan tepat. Ya, problem solving. Kemudian data ini berguna untuk research and development. Nanti Pak Jinan akan mengkaji rasio guru siswa ideal di suatu daerah itu berapa sebenarnya. Terus warningnya itu berapa, angka berapa, ya. Ada data satu guru 12 siswa, ada data satu guru 160 siswa, itu beberapa daerah, spreadingnya luas. Saya melihat satu guru 12 siswa itu gurunya akeh sing nganggur, mungkin, ya. Kita suplai tapi nggak ada yang nangkap, suplai demandnya tidak seimbang. Kalau 1:160 itu kekurangan guru. Nah angka berapa dikatakan guru kekurangan guru itu nanti bisa diriset. Ya, ini pentingnya data. Ya, membuat strategi dan prediksi ini juga penting. Saya bisa menghitung kebutuhan buku ustadz-ustadz di daerah itu berapa dari prediksi. Saya lihat pertumbuhan Umi itu rata-rata nasional 20-30%. Sehingga itu kita jadikan pedoman kebutuhan buku tahun
2022 itu dikalikan 30% tambahannya. Kemudian ketemu kebutuhan buku antum di tahun 2023. Nanti di breakdown per jilid, nanti kelihatan. Nah. Dan dengan data itu bekerja bisa efektif dan efisien. Ini menguatkan sistem juga. Ya. Ini contohnya analisa data pertama. Ini rasio guru nasional 1:18. Ini ada, saya diberi Bu Tia 57 halaman tentang data. Ya. Nah, ini tidak semua bisa membaca data itu untuk kemudian diubah menjadi sebuah informasi penting. Masih data mentah. Makanya nanti ke depan butuh data analis namanya, untuk mengubah data itu menjadi sebuah informasi penting bagi pusat maupun di daerah. Ini nasional ya, 1:18. Rasio guru siswa UMDA ini senjang. Ada 1:12, ada sampai 1:160. Ini saya nggak tahu apakah karena belum memasukkan data atau, nah ini pentingnya data supaya kalau ada masalah itu kita bisa bantu. Ini jelas kurang guru itu sampai 160, satu guru kurang banget ya. Bisa jadi ini belum memasukkan data ya. Yang 1:12 juga begitu ya. Makanya pertama sadar data, kemudian valid data, baru nanti bisa diolah dengan benar. Ini rasio ideal yang saya tetapkan sementara ini 1:17, 1:23. Di bawah itu ini kurangan lahan guru-gurunya, suplainya terlalu besar, tidak segera tertangkap oleh lembaga atau sekolah. Ini juga masalah belum bersertifikasi 22%. Nah, ini masalah nasional. Nanti per umdanya bisa minta ke Bu Tia ya. Nah, ini yang aneh, program sertifikasi guru kita itu kelebihan 24%. Tapi gurunya kok sok kurang. Nah, ini sedang kita cari. Ke depan saya suruh misah, ada sertifikasi yang tidak untuk menjadi guru. Berarti di Jogja itu banyak sertifikasi untuk anak-anak SMA. Nah, ini dipisah nanti datanya, biar tajam analisanya itu tajam. Ya. Bu Tia secara sistem akan memisah nanti di aplikasinya. Kemudian ada kesenjangan tahsin dan sertifikasi. Jadi peserta tahsin itu jauh lebih besar dari sertifikasi. Itu kemana? Apa salah placement? Placement tesnya, ya. Atau nggak punya uang sehingga setelah tahsin tidak terus sertifikasi, ini banyak. Nah, ini penting kami dapat info ini untuk bisa membantu kira-kira support kita apa. Umi daerah semua harus baik ya. Itu kewajiban kami di pusat, bagaimana supaya semua umi daerah itu baik ya. Nah, ini program KUD juga gitu, baru 30% sekolah di KUD itu. Kalau ada 100 sekolah, baru 30 sekolah yang antum supervisi setiap tahun. Ini asumsi hanya sekali loh ya. Kemudian hataman juga baru 32% dari jumlah sekolah. Ini saya ambil hanya murid MI dan SD karena yang ada hataman ya, saya masukkan rumus. Kalau saya versuskan
jumlah lembaga secara keseluruhan tidak valid datanya. Hanya saya ambil MI dan SD yang biasa menyelenggarakan khataman. Kalau TK bukan khataman. Ini sekolah model juga begitu, targetnya ada 100 sekolah model. Targetnya itu ada 300 sekolah model. Setiap UMI daerah itu minimal ada 5 sekolah model. Ini baru 100. Ya. Kira-kira sekolah model itu diperlukan apa enggak di UMI daerah? Perlu dikit atau banyak? Nah, ini banyak. Terus dewe sampean ya. 5 itu sebenarnya sedikit atau banyak? Sedikit. Tapi 5 dulu, 5 aja belum. Ya. 5 baru. Nah, nanti ada karir baru, jenjang karir baru, itu ada namanya auditor yang biasanya membuat ini auditor sekolah. Itu khusus pekerjaannya itu menilai lembaga-lembaga pendidikan Quran. Ustaz Ahmad tidak ngatasi. Ya, kita ambil dari antum yang sudah punya pengalaman, khusus auditor. Memang basisnya harus supervisor, ya. Tapi nanti menjadi jenjang baru. Kalau kita sudah punya murid 2 juta, wah tidak ngatasi ini. Ini akan ada pengembangan karir baru, ya, untuk membuat sekolah-sekolah yang mengajukan model itu langsung dikirim auditor ke sana, menilai dan menentukan ya atau tidak. Nah, kalau masalah nilai ini sudah relatif baik, ya. Semoga nilai ini benar. Ya, tartil 8,49. Ya, ini nilai-nilai yang benar, bukan dinaikkan. Ya, 8,45. Tapi sebenarnya tartil sama fasoha itu bagusnya di atas 8,5. Ya. Saya masih mencari referensi. Rasanya itu kalau saya lihat di khotaman-khotaman pas uji fasoha tartil itu rada kurang. Mestinya 9, itu baru kelihatan. Beberapa daerah mungkin sudah. Ya. Kayak saya guru matematik, Ustadz Gofur ini juga guru matematik. Anak nilai 75 itu kurang, ya Pak Gofur. Master Learning UMI itu mestinya 100%. Contohnya gini, buku jilid 1 pengenalan huruf, ya. Apa boleh satu huruf yang dia tidak bisa? Hah? Boleh? Nah, boleh. Mestinya 100%. Apa boleh satu huruf yang bacaannya salah? Juga tidak boleh. Ya. Di fasoha tartil itu mestinya angkanya ke depan itu digerakkan di up sampai ke 9 itu baru nampak akan secara umum UMI akan berkualitas dari sisi tartil dan fasoha. Ini masukan untuk teman-teman di R&D Ustaz Ahmad. Ini tadi yang saya sampaikan di sambutan, ada potensi 42 juta. Pak Gofur ngitung SD berapa? Ini saya sudah anukan ke yang muslim. Data Badan Pusat Statistik sama EMIS. Ya, ini yang kalau SD kan kita ambil dari BPS, Badan Pusat Statistik. Itu saya kalikan 87%, ketemunya 20 juta. SD negeri. Karena Ustadz Gawur tadi bilang potensinya sangat besar, ya. MI itu jauh dibanding SD. MI itu hanya 4 juta, ya. SD itu 24 juta. Saya ambil yang muslim tinggal 20. Lalu ditambah MI 4 juta, 3,9 berapa? MI itu saya bulatkan 4 juta. 24 juta. Yang menarik memang SD negeri. Besar sekali itu. Amin duwe
100 sekolah negeri ikut antum, itu mbak 300 TPQ makan SD negeri jumlahnya. Ya. Diringan. Nah, ini potensi-potensi ini. Nah, ini juga penting. Ini yang melaporkan baru ada 36 Omda tentang lembaga yang sudah 3 tahun belum munakosah. Ya. Ini lembaga, saya kira di Omda lain juga terjadi. Ya. Banyak, lumayan ada 16,7%. Kira-kira masalah atau enggak? 3 tahun belum munakosah menurut antum? Masalah, ya toh? Ada apa? Nah, ini kita punya Butia, sudah saya minta untuk membuat aplikasi untuk keluar tanda sekolah yang 3 tahun itu belum munakosah, itu akan nampak di tiap-tiap daerah, di lembaga mana saja, dan informasi itu juga nanti akan kita berikan ke umi-umi daerah. Ada apa, perlu dibantu apa, pusat perlu bantu apa itu. Pak Koko ini biasanya Umi Jogja 2 tahun sudah mulai ada yang munakosah. Ada yang setahun, ada yang bisa munakosah. Makanya kita ambil angka 3 tahun. 3 tahun durung berarti masalah. Ya. Ini juga harus, kalau sudah 4.000 sekolah, ya, gimana kalau tanpa aplikasi? Nggak mungkin. Ya. 4.000 lembaga. Saya ngingat antum aja enggak bisa ini. Ya. Karena terlalu besar. Banyak yang wajahnya mirip-mirip. Yang jelas masih muda-muda. Nah, katanya Pak Kadir saya terlalu cepat lahir. Hingga sekarang udah tua. Nah, ini contoh ya, Ustaz sekalian. Ini data mentah. Kemudian data ini saya coba untuk menemukan angka perbandingan siswa sama guru bersertifikat. Tadi ketemu spreadingnya ada 1:12, ada yang 1:160. Nah, ini Umi Magetan ini malah, ini bagus, sertifikat semua, ya, tapi masih kurang jumlahnya. Ya. Ini saya sebut contohnya ya, ada yang 1 guru 12 siswa. Ini jelas gurunya kakean. Menurut saya, ya, melimpah gurunya. Ini terjadi di Jember 1:12, Malang 1:14. Malang ini mayoritas TPQ, jadi bisa ditoler kemungkinan itu. Tapi saya lihat itu termasuk melimpah. Ya, demand-nya perlu dibangun, diciptakan. Nah, ini nanti perlu diriset oleh tim Litbang. Angkanya berapa? Ya. Ini saya ini yang masalah yang tidak ngisi. Ya. Tidak ngisi data. Kita tidak tahu. Nanti polling Butia yang dimarahin, dataku kok elek, padahal gak ngisi. Ada kan saya baca padanya ini, ya. Ono yang 1:12, ono 1:160. Nah, itu saya yakin gak ngisi itu, ya. Tak anggap benar data itu. Karena kalau diobrak-obrak data sama Butia itu mohon. Nah, ini maksudnya itu kalau kita tahu informasi penting ini, kita bisa support apa, ya? Insya Allah kita
Kalau punya uang ya, kalau punya uang dan bisa bantu, kita bantu ya. Saya itu malah sudah nyiapkan dana uang tabungan saya kalau habis untuk membantu Midera. Ya. Maksud saya itu kan ini saya anggap penting ya. Nah, saya kira ini mungkin kesempatan lain akan kita sambung. Ini ada hal penting sebenarnya yang ingin saya sampaikan ini, materi khusus ini. Cuman nanti saya sampaikan khusus di penutupan ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ini sanadnya langsung dari saya ini. Konsep ini bisa banyak menyadarkan sekolah-sekolah besar, termasuk Al-Hikmah kemarin Pak Kadir saya sampaikan ini. Ini sudah saya sesuaikan untuk guru Quran. Kemarin saya juga ada teman Muhammadiyah datang ke tempat saya jelaskan tentang ini, juga beliau bilang malah saya mau diangkat jadi dikdasmen. Ustaz, kalau saya jadi ketua Muhammadiyah, sampean dikdasmennya ya, ojo, aku ini bae wong akeh. Ya. Jadi ini saya kira ini penting. Nanti ada ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Baik, jazakallah khair kasihan kepada Ustaz Dr. Nus Haji Masuri yang telah menyampaikan beberapa pesan penting, motivasi sekaligus penyemangat kita untuk terus mendakwahkan Al-Quran di daerah kita masing-masing. Ada poin-poin penting yang ingin saya tebalkan. Tentukan skala prioritas ketika kita mengerjakan hal-hal yang strategis. Kemudian tidak kalah dalam hal ini adalah pentingnya data, karena data ini bagi beliau sangat penting untuk menjadikan kebijakan-kebijakan, terutama pengembangan dakwah Al-Quran di Umi Foundation ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berakhlak mulia, karena Umi Foundation akan melayani pengguna-pengguna dengan baik. Tentunya kita juga harus berbenah diri, berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga akhlak mulia kita ini dan bisa mendakwahkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Baik Ustaz sekalian, waktu sudah jam 15:15 dan kita harus sholat asar dulu. Kita istirahat, mungkin nanti kita akan lanjutkan. Kita luar biasa, ekspektasi yang kita hadir ke sini di luar dugaan. Hari ini kita akan menyaksikan dapat sanad langsung sistem. Nah, separuhnya nanti akan beliau berikan saat penutupan. Maka dari itu jangan pulang dulu. Ya, yang penutupannya mau pulang sebelum penutupan ditunda dulu. Ya, silahkan di cancel biar sempurna sanadnya. Dan nanti pada asar kita akan menyaksikan pemberian sanad langsung mutasil dari Rasulullah SAW lewat pengukuhan wisuda sanad yang akan diberikan setelah salat asar. Untuk itu, alhamdulillah informasinya beliau Syekh Makhir Hasan Al-Munajjid sudah dalam perjalanan sedang menuju ke tempat ini. Dan saya berharap setelah salat asar langsung kita cepat-cepat kembali ke ruangan ini biar waktunya tidak terbuang di waktu rehat. Itu aja yang bisa kami sampaikan dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.